نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita lanjutkan kajian ba'da zuhur kita untuk kitab Al-Arba'in Nawawi. Pada siang hari ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ar-rabi' wal ishrun. Hadis ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, semoga Allah memberikan rahmat atas sahabat Abi Dzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, sebagaimana yang diriwayatkan, diceritakan dari Roh Allah Tuhan azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, annahu, sesungguhnya Rasul Nabi qala bersabda, yaqulullah, Allah berfirman. Ini ada beberapa ini hadis diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada kita pula yang didengar dari sahabat Abi Dzar apa yang menjadi firman Allah. Ini kira-kira hadis, kalau kita kategorikan sebagai hadis qudsi, ya, hadis yang meriwayatkan yang dawuh dari Allah Subhanahu wa taala, namun redaksi bahasanya, redaksi bahasa Nabi Muhammad SAW, namun substansi perintahnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah, berfirman Allah. Nah, ini Rasul menyampaikan, tapi ini adalah bunyi lafaz firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini haramtu zulma ala nafsi. Ini sesungguhnya aku Allah, haramtu itu mengharamkan diriku, az-zulma atas kedoliman, ala nafsi atas diriku, wa ja'altuhu, dan menjadikan diriku atas zulm, kedoliman itu, bainakum, atas kalian semua, muharraman, hal yang diharamkan, hal yang dilarang. Fala tazolamu, maka kalian jangan berbuat zalim. Ini teks yang pertama dari hadis qudsi ini. Allah menyampaikan, wahai hamba-hambaku, umat semua ini, sesungguhnya diriku ini mengharapkan atas kedoliman di diriku. Allah itu tidak menghendaki atau tidak mengingini sesuatu yang dolim. Jadi tidak ada melekat dalam diri Allah itu sesuatu kedoliman. Karena itu juga Allah berpesan jangan sampai ya kalian berbuat dolim. Wa ja'altukum bainakum muharraman, karena itu saya jadikan hal kezaliman itu haram bagi kalian, dilarang. Saya Allah itu tidak mengizinkan dolim atas diriku, maka saya juga menjadikan hal yang dolim itu tidak untuk kalian. Maka perintahnya fala tazolamu, maka kalian jangan berbuat dolim. Jadi gak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berlaku dolim, karena Allah mengharamkan atas dirinya itu berlaku kesewenang-wenangan, berlaku atas kedoliman, sesuatu yang tidak pas gitu. Padahal Allah ini kuasa atas segala kuasa, tapi untuk kezaliman, hal yang zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak pasnya, yang merendahkan, yang
melakukan tindakan di luar proporsinya itu tidak boleh. Karena itu kalian wahai hamba-hambaku jangan sampai juga berbuat zalim. Fala tadzalamu. Jangan berbuat zalim. Maka saking menjaga zalimnya ini, dalam berbagai riwayat dikatakan orang yang dizalimi itu menjadi makbul doanya. Jadi kalau kita berbuat zalim, menganiaya orang, menzalimi orang, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya untuk zalim itu menghargai orang yang dizalimi. Apa itu? Yaitu orang yang dizalimi akan diberi derajat, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita mau melihat orang-orang yang lagi mustajab, itu biasanya orang yang terzalimi, orang yang bisa menang-menangkan, orang yang tidak dianggap. Jadi zalim itu biasanya buah dari sombong, buah dari kelaliman, keangkuhan, kekuasaan. Kan itu ya biasanya karena orang kaya, terus kekayaannya itu membuat dia zalim, sehingga tanpa sadar menganggap orang itu ya tersia-siakan. Atau karena kekuasaan, jadi RT, RW, lurah, atau dari jadi ketua DKM masjid, itu kan berpotensi untuk menzalimi orang. Allah nggak boleh, Allah menetapkan dirinya tidak menzalimi. Saya ini mensifatinya bukan orang yang bukan pihak yang zalim. Karena itu kalian jangan zalim. Supaya itu juga Allah itu menghargai semua catatan-catatan amal kita. Jadi kalau godaan zalim biasanya orangnya itu punya kuasa, punya berlebih, sehingga menjadikan orang itu menjadi tidak terhargai atau tersemena-mena. Mungkin karena sempurna, biar orang sempurna, ada yang buta, apa ada yang nafisun, orang yang kurang. Terus kita itu merasa bukan lagi yang milik Allah, sehingga orang yang cacat, orang yang mungkin kurang pintar, itu di mata kita menjadi orang yang harus kita sia-siakan. Jangan, kata Allah, aku nggak mau berbagi. Semua ini hamba, dan hamba Allah ini semua dimuliakan, ya kan? Dan Allah itu walaqad karramna bani Adam. Allah menghargai atau memuliakan semua anak cucu Adam, artinya manusia. Dan fala tadzalamu, jangan berbuat zalim. Zalim biasanya buah dari sifat-sifat sombong. Padahal sombong itu adalah milik setan. Gitu. Jadi semata-mata karena kesombongan setanlah yang menyebabkan setan itu tersungkur dari nikmatnya surga. Ya, akibat dari kesombongan. Maka kita berusaha berjuang, mudah-mudahan Allah menjaga kita agar tidak menjadi pribadi yang sombong. Ini yang penting. Itu yang pertama, yakni terkait dengan haram dzulm, mengharamkan kezaliman. Nah, yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun. Bahkan ini Allah sampaikan ini, kullukum itu semua. Kullukum, kalian semua itu dhalun, orang yang tersesat. Semua kita ini tersesat. Illa man hadaituhu, illa kecuali man kepada orang, zalamtu hadaitu yang memberikan petunjuk diriku hu atas man. Fas tahduni ahdiku, maka aku berikan petunjuk kepada kalian, kepada mereka, dan akhirnya mereka aku berikan petunjuk. Sesungguhnya kita ini sebenarnya dalam keadaan yang tersesat, kecuali Allah yang memberikan petunjuk supaya kita tidak tersesat. Maka kita jangan sampai sombong, wah kita merasa benar, sehingga akhirnya kita menjadi orang lebih suci dibanding yang lain. Ini semata-mata karena Allah memilih kita untuk diberi petunjuk.
Kalau nggak ada petunjuk dari Allah, kita pasti tersesat. Pasti kata Allah. Kullukum dhalun. Kalian semua itu ada orang yang tersesat. Kecuali orang yang saya beri petunjuk. Illa man hadaitu. Ya gitu. Pas tahdini maka saya memberi petunjuk. Sehingga kalian dapat petunjuk. Maka timbang kita ini repot-repot mensesat-sesatkan orang, timbang kita repot menganggap diri kita paling benar di jalan Allah dan membuat fatwa-fatwa pendzaliman, penyesatan orang, lebih baik kita itu yang sebagaimana kita baca ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah memberikan petunjuk bagi kita ke jalan orang-orang yang benar. Karena kita nggak bisa sombong kita menjadi orang yang benar, kita benar nih, kita paling bertakwa nih, kita paling, lalu melihat orang-orang itu jadi kacamata sebelah masa itu. Padahal kalau Allah mencabut hidayah itu, habislah kita, remuk kita. Maka penting kalau kita ini lagi pada posisi-posisi sombong itu sehingga menyebabkan kita berbuat lali, mending kita langsung istighfar lalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai terjebak menjadi perilaku yang zalim. Karena betul Allah mengingatkan kita ini dzulm, sesat. Nah, bentuk kesesatan ini macam-macam dan suka-suka Allah. Nah, gitu. Nanti sini panjang ya. Ini apa-apa. Ini agak kita percepat. Lalu yang ketiga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Kullukum kalian semua ja'iun, itu orang yang lapar, orang yang luwe, yang ngelih. Illa man at'amtuhu fastat ibuni hukum. Kalian semua adalah orang lapar kecuali kepada orang yang aku beri makan, maka aku beri makan atas kalian semua. Jadi kita juga sama, nggak perlu kita merasa diri orang yang lebih karena mampu. Kita ini kan bisa ibadah karena kita makan, punya energi. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kewajiban-kewajiban ini karena kita punya kekuatan makan. Kalau nggak ada kita lemes, betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ingatlah yang memberi makan itu Allah. Jangan sampai kita punya keyakinan diriku ini yang mampu membuat kita ini makan. Makan ini dari Allah. Makanlah yang membuat kita itu punya energi, bisa ngelakuin apa saja, bisa berbuat apa saja, itu karena kita makan. Orang sakit itu yang repot kenapa? Karena susah makan. Nah, maka kalau kita di rumah sakit, yang paling digenjot itu jangan sampai asupan kurang. Orang diinfus karena nggak bisa makan karena butuh energi. Nah gitu. Berikutnya, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kalian semua ini orang yang telanjang, nggak punya apa-apa, lahir ya dalam keadaan telanjang, kecuali orang yang saya beri tutup pakaian atas ketelanjangan kalian, maka kalian menjadi orang yang punya pakaian. Jadi ini juga pesan dari Allah. Kita sering berlomba bahkan pamer terhadap pakaian-pakaian kita yang menjadikan diri kita menjadi lebih atas simbol-simbol. Bahkan mungkin kalau di Jakarta ini ada orang yang satu tubuhnya itu ratusan juta, topinya 20 juta, jamnya itu 100 juta, mungkin yang kolek kelas tertentu, bajunya ini bisa sampai mungkin bisa Pak, ada yang 25 juta, 35 juta. Celana dalamnya aja itu Pak, kalau yang kaya itu bisa jutaan.
Ingat, itu semua kalian lahir dalam keadaan apa ini? Telanjang, enggak siapa-siapa. Ingat ya ibadi, urusan Allah. Meskipun kamu ini bisa satu tubuh, tapi ada juga yang satu tubuh cuma reyok lah, pakaiannya bekas apa bekas. Ingat, nggak usah khawatir, semua itu kalian lahir semula dari semua itu Allah yang memberikan. Jangan sampai melekat diri kita kesombongan itu ini nama kita. Ini diingatkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kalian, kita harus tahu ini sebenarnya sangat tasawuf ya di sini, sangat mengingatkan siapa diri kita. Makanya bahasanya ibadi, hamba itu ya hamba kepada tuannya, kewajiban hamba kepada tuannya. Berikutnya nih, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa innahu aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya sekalian tukhti'una berbuat kekeliruan, kesalahan bil-laili wan-nahar, setiap malam dan bin-nahar, siang, bil-laili malam. Kalian tuh siang malam pasti berbuat salah. Coba kita ini sedari kita dari bangun tidur sampai detik zuhur ini, kira-kira kita ada nggak berbuat salah? Full semua itu. Kayaknya nggak ada aja ruang kesalahan kita, baik meninggalkan kewajiban atau menjalankan larangan. Betul nggak? Mustahil kita ini dari bangun tidur tadi itu nggak kesel, nggak nyemprot apa anak, apa keluarga, atau lupa tadi nggak sholat subuh gitu kan misalnya ini. Pendek kata, setiap hari siang malam ini dawuhnya Allah ini. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Setiap malam dan siang itu kita berbuat dosa, kekeliruan. Nah, tapi ini janji Allah, wa inna aghfiru dzunub. Dan sesungguhnya saya ini janji Allah, saya akan ampuni dosa-dosa kalian itu jami'an, semuanya. Fastaghfiruni, maka akan aku ampuni dosa-dosa kalian itu asal kita mohon ampun. Maka itu Rasulullah saja tidak kurang sehari pasti istighfar 100 kali. Itu kelasnya Rasulullah, karena memang kita tiap hari itu pasti berbuat keliru. Fastaghfiruni, maka Allah akan mengampuni. Ini enaknya kita dan mengesalkan setan. Kita akan senang. Jangan khawatir, memang kita diberi ruang dosa, kekeliruan itu satu hal sunatullah. Tapi Allah sendiri yang menjamin akan mengampuni dosa-dosa kita asal kita mohon ampun. Jadi ini enaknya kita ini sama hamba Allah ini. Maka jangan sampai kita ragu, pelit untuk minta ampun, atau kita nggak merasa dosa ini berbahaya. PR kita itu bukan masalah apa-apa, kita berbuat keliru tapi tidak merasa berbuat keliru. Kita merasa benar. Kalau merasa benar ini yang repot. Ini hadis kan sebenarnya merepotkan setan. Setan itu bertugas menggoda manusia supaya berbuat dosa, berbuat keliru. Memang tugas setan. Dan kita juga ya kemungkinan tergoda karena memang divisinya begitu. Tapi setan pusing. Wah, ini gimana ini? Kalau kita sudah repot-repot berjibaku menggoda manusia untuk berbuat dosa, berbuat keliru, lalu Allah ya gampang mengampuni atas godaan-godaan kita. Ini kan kita sama aja diejek sama Allah. Nah gitu ya kira-kira. Kita repot-repot menggoda, lalu Allah asalkan hamba Allah minta ampun, Allah pasti ampun. Karena Allah kan hobinya mengampuni. Jangan sampai kita ini merasa Allah tidak maha mengampuni. Lalu misalnya dengan sombong, ada itu sudah riwayat yang mengatakan saking kesalnya melihat saudaranya itu kok berbuat buruk terus, rasa-rasanya nggak ada benarnya, lalu mengklaim kamu itu nggak mau diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa dirinya baik. Lihat temennya itu, wah gak ada baik-baiknya, lalu mengklaim
saking buruknya ini nggak mungkin Allah mengampuni. Allah pesan itu, marah sama hambanya itu. Siapa itu hamba yang sombong itu? Menghilangkan sifat ghafur saya, menghilangkan sifat maha pengampunnya saya. Justru yang dapat teguran itu adalah hamba yang merasa benar, yang tidak mungkin hambanya. Oh, Allah itu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun kok. Menghilangkan sifat ampunan Allah. Jangan sampai. Kalau orang benar semua nanti yang maha ampun itu saya kasih siapa? Nah, kira-kira. Jadi enaknya Allah ini memang hobinya mengampuni. Maka kalau di puasa itu sering kita punya doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau itu afu, hati yang maha pengampun. Tuhibbul afwa. Tuhibbul berarti apa? Hobimu, kesenanganmu itu mengampuni. Tuhibbul afwa. Allah hobinya mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Persoalannya kita ini mau mengakui dosa enggak? Mau, maka setan berubah haluan. Kalau begitu kita buat manusia itu keliru, tapi dia kita buat seolah-olah tidak keliru. Padahal dia keliru, maka setan dia keliru nih. Maka dia buat seolah-olah benar, maka memandang manusia dengan segala macam dalih, apalagi menggunakan dalil-dalil agama untuk pembenaran yang sebetulnya sesat. Nah, ini yang paling ngeri. Ini udah rembukan setan, rajanya setan, iblis berfatwa, udah jangan khawatir. Kalau mereka sadar salah, dia bisa ampun, Allah mengampuni. Kalau itu kita buat manusia itu salah semua, tapi tidak merasa salah. Ini godaan paling besar kita. Apalagi kalau ini menggoda para pemuka-pemuka kita, para asatid-asatid, para penggawa-penggawa, udah keliru tapi merasa benar. Nah, ini paling berat. Kan paling enggak enak ya, keliru tapi merasa benar. Ini dolur. Nah, ini strategi setan juga. Dan ini yang diingatkan Allah. Intinya jangan khawatir, asal kita mau mengakui dan kita minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Tadinya ya ibadi innakum, ya ibadi ya hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian semua lan tablughu, tidak bakal nyampe, ya tidak bakal nyampe dorni fataduruni, tidak bakal sesuatu yang membuat fakir, yang membuat kurang, yang membuat lemah, maka aku jadi lemah. Walau tablughu naf'i fatan fauni, dan kalian tidak akan nyampe sesuatu itu manfaat, maka aku jadi manfaat atas kebaikanmu. Tafsirnya begini, karena kita merasa wah biar Allah kesel lah, ngapain saya sholat 5 waktu, biar tahu rasa Allah. Nah gitu, itu kan seolah-olah mengurangi Allah gitu kan. Kita pede, kayak kita misalnya punya bos, lalu kita sombong, biarin bos tahu saya nggak kerjain ini, biar kesel ya. Itu nggak akan mengurangi Allah, tidak akan menambah kekurangan sedikit pun atas kamu itu. Pede, saya ngapain puasa, biar tahu Allah kalau nggak puasa nih diriku. Nah gitu, tidak akan mengurangi kefakiran, kekurangan itu. Begitupun kita sholat qiyamul lail, puasa Daud, ya kan? Baca Quran, berzikir, mensantuni fuqara masakin, tidak juga akan menambah manfaat. Nih biar tahu Allah nih, aneh nih, yang lebih iman, yang lebih takwa, yang lebih infak, yang lebih dermawan, biar tahu Allah. Lalu Allah mendapat manfaat atas kebaikan kita? Tidak sama sekali, ini kata Allah. Ini lalu itu akan menjadikan sesuatu yang manfaat buat kita? Tidak ada, sama sekali nggak ada urusan. Mau kalian itu ingkar atas semua perintah atau kalian khusyuk, itu terus
saya berkurang wibawa, itu sama sekali. Nah itu ya. Lalu berikutnya ya ibadi. Nah ini lagi nih. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Nih, wahai hamba-hambaku, kalau seluruh dari awalakum dari generasi Nabi Adam wa akhirakum nanti sampai jelang hari kiamat itu, wa insakum manusia-manusia, wa jinnakum dan para jin, itu kok ada yang paling bertakwa di antara kalian dan takwa semuanya, ya kan? Mazada dzalika, tidak akan menambah atas kebaikan itu fi mulki syai'an. Kalau kerajaanku itu menjadi bertambah atas kebaikan semua orang yang bertakwa itu. Enggak ada ngaruh. Seluruh dunia ini kok bertakwa baik semua, itu tidak akan mempengaruhi kekuasaanku. Jadi nggak Allah. Kalau bos kan itu, karena pasukannya taat semua, maka bos jadi wibawa, menjadi pengaruh, bisa sombong karena ternyata pasukan loyal. Allah nggak mau seluruh manusia sejagat dari awal Nabi Adam sampai nanti jelang kiamat itu takwa semua, baik semua, tidak ngaruh terhadap kekuasaan kerajaan Allah. Nah ini, makanya nggak patut kita sombong, wah diriku ini paling pede. Nah, ini nggak patut. Nah diskusi. Nah berikutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Begitupun sebaliknya, seandainya seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai jelang kiamat kok ingkar semua, belot semua, tidak akan mana kosong, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan atas kuasa. Nah ini, jadi misalnya ini kok seluruh dunia ini nggak ada yang taat pun, itu tidak mengurangi kewibawaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sombong. Nah penting ya Allah. Siapa? Jangan kegeeran lah bahasanya. Mentang kita ini takwa, mentang kita ini mungkar, nyatanya saya tetap kaya, nyatanya saya tetap ini, nggak ngaruh deh sama kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Ya ibadi law anna awwalakum, lagi ini law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kullu insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikyadu ila udkhilal bahr. Seandainya manusia dari awal sampai akhir itu berkumpul dari suatu tempat di suatu tempat, fi su'idin, di satu tempat ya, lalu mereka minta sesuatu atas masalahnya, mungkin ada yang minta kaya, ada yang minta Honda, ada yang minta rumah, ada yang minta istri, ya kan? Semua yang kumpul sedunia itu kumpul jadi satu, berdoa dengan permohonannya masing-masing, an mas'alatihi, dari masalahnya masing-masing, lalu Allah akan memberi semua satu-satu, tidak ada yang tertinggal. Itu tidak akan dari apa yang ada di sampingku ini gambarannya itu kama sebagaimana yang qadul mih ya, kayak ujung jarum, ya kan? Jarum itu lalu kita celupkan ke idza udkhilal bahr, dimasukkan ke laut, samudra. Ya, kita punya jarum, kita tusukin, kita celupin ke samudra itu, itulah yang sebagaimana gambaran walian minta nih dari gambarannya ibrah dari Allah itu, seluruh dunia dari awal Nabi Adam kok sampai Nabi akhir zaman nanti sampai jelang kiamat kumpul lalu minta semua persoalannya, hajatnya itu seperti jarum yang dicelupkan di ini laut itu warna Samudra Pasifik, Samudra Hindia Belanda, ya kan, kumpul itu kayak jarum dicelupin tek, ya kan,
Kalau ya itu segitu aja yang dikasih itu dari kuasa miliknya Allah Subhanahu wa taala, itu gambarannya kayak gitu. Saking dikitnya yang dikasih sesungguhnya. Maka kita ini kalau ibaratnya antariksa Pak, bumi itu kan salah satu dari antariksa kecil sekali. Nah, di dalam bumi itu ada kita. Ini kita ini sebutir debu aja mungkin ada apa enggak? Kok mau sombong? Nggak ngaruh gitu. Jadi sebegitunya Allah itu menggambarkan bahwa kita itu siapa-siapa. Maka di penutupnya ini penutup hadis, ya ibadi, karena hadisnya panjang. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa waqtikum iyyaha. Maka wahai hamba-hambaku, kami ini sesungguhnya amalmu itu akan kami catat, amalmu itu akan kami hitung, ya kan? Lalu kami akan hargai amal-amalmu itu. Maka faman wajada khairan fal yahmadillah. Kalau kalian menemukan kebaikan, maka hendaklah kamu bertahmid, alhamdulillah. Tapi waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Maka jangan sampai kamu menyalahkan Allah, kecuali itu dirimu sendiri. Kok kamu misalnya dalam keadaan buruk lalu menyalahkan Allah, jangan sampai. Salahkan dirimu. Gak mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga mengingatkan kita kalau kita dalam keadaan pun jangan sampai itu merasa karena Allah Subhanahu wa taala dirimu. Tapi kalau kamu dapat kebaikan hari ini, kita agenda-agenda berjalan lancar, semua bisa berjalan dengan skenario. Pokoknya kita ingat, kok sampai ada urusan nggak selesai, ada problem nggak terjawab, lalu kita terundung apa? Jangan sampai menyalahkan Allah. Ini hadis terakhir bentuknya, jangan sampai itu semata-mata dirimu. Maka refleksi, istighfar untuk kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf itu sudah terus lagi. Allahumma billahi wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.